Halo teman-teman milenial Katolik, jumpa lagi dengan Titik Terang. Pernahkah sobat dihianati oleh orang terdekat, orang yang dipercaya? Ya, kalau pakai bahasa ala-ala, dikhianati ring 1. Sebagian besar pasti pernah mengalami ya dikhianati dalam hal cinta, dalam hal pekerjaan, dalam hal pelajaran, semuanya deh. Rasa sayang kita ke sahabat bisa berubah jadi benci berkepanjangan. Itu wajar banget. Karena aku juga pernah mengalami loh. Butuh waktu yang panjang untuk bisa memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Gak salah kok, tapi ada tapinya loh. Jangan biarkan itu menjadi penyakit yang membusuk dalam diri kita. Kebencian itu ibarat penyakit hati. Kalau dibiarkan, ia akan menjadi kanker yang merusak diri sendiri. Cara menyembuhkannya ya dengan mengampuni. Karena kita sendiri bukanlah orang yang paling benar, bukan orang yang tidak berdosa. Bisa jadi kita juga pernah menyakiti orang, tapi kita tidak menyadarinya. Dan orang itu juga mendoakan hal buruk terjadi pada kita. Maka, cara yang paling recommended dari Tuhan adalah mengampuni dan mengasihi. Mengampuni diri kita sendiri dengan mengampuni kesalahan orang pada kita. Sulit ya? Iya, memang sulit. Tapi tahukah kamu bahwa mungkin ini ujian kenaikan kelas dari Tuhan? Yesus itu guru kita, benar bukan? Apa yang sudah diajarkan untuk menghadapi pengkhianat? Teman-teman, pasti ingat dengan Yudas Iskariot, murid terdekat orang kepercayaan Yesus yang makan bersama Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan. Segala yang dilakukan adalah kebenaran. Tetapi karena ketakutan penguasa Romawi akan popularitas Yesus yang menyebabkan Yesus dituduh akan melakukan pemberontakan. Kebodohan Yudas adalah menyerahkan dan menjual Yesus kepada orang Romawi. Ia berkhianat karena uang yang ditawarkan penguasa Romawi. Ya, segalanya memang butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Menghalalkan segala cara karena uang sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Bagaimana dengan Yesus yang sebenarnya sudah tahu jalan cerita hidupnya? Apakah dia tidak merasa ketakutan? Yesus itu 100% sama dengan kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Itu sebabnya dia juga merasa sangat ketakutan. Namun pelajaran apa yang bisa kita petik dari guru kita ini? Mari kita lihat. Apa pelajaran pentingnya? Pertama adalah selalu meyakini yang terjadi pada kita adalah yang terbaik menurut versi Tuhan. Walaupun rasanya sangat menyakitkan, ingin marah, kecewa, bahkan merasa hampir gila dan putus asa, harus selalu diingat keyakinan ini agar hati kita menjadi tenang dan ikhlas. Percaya bahwa akan ada banyak hal baik yang terjadi di balik semuanya. Kedua, pengkhianatan itu selain menyakiti orang lain juga merugikan diri sendiri. Dalam kasus Yudas, ternyata Yudas juga ditipu oleh penguasa Romawi. Yudas menyesal, dikejar perasaan bersalah, sampai akhirnya tak sanggup menjalani hidupnya dan bunuh diri. Buruknya lagi, dia dicap pengkhianat bahkan sampai saat ini. Sampai ribuan tahun berlalu, Yudas sudah menerima hukumannya sendiri. Kembali kepada kisah Yesus disalib, apakah yang terjadi pada Yesus adalah hal yang adil? Tidak sama sekali, karena dia dihukum tanpa bukti. Apa yang terjadi pada Yesus adalah konspirasi politik tingkat tinggi dengan membuat kesan seolah penyaliban Yesus adalah kehendak rakyat. Yesus bukan seorang penakut, dia bisa saja membela dirinya, tapi dia memilih untuk menerima kehendak Tuhan, memikul salib dan mati di salib. Nah, teman-teman semua, pelajaran ketiga adalah bahwa setiap manusia mempunyai salibnya sendiri-sendiri dan tidak seorang pun yang bisa menghindarinya. Jika kita dihianati, berpikirlah seperti Yesus bahwa ini memang salib yang harus dipikul. Poin yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah setiap orang boleh merencanakan hal jahat, tapi Tuhan selalu bisa menjadikannya sebagai hal baik buat kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat dan semua akan indah pada waktunya. Nah, bagaimana sobat?
Tetap bersemangat ya, karena kalau kita berhasil melewati semua ujian pelajaran kita di sekolah kehidupan ini, berarti kita akan naik kelas dan akan semakin dekat dengan kemuliaan Bapa di surga. Sampai jumpa lagi. Tuhan beserta kita.